warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Baik, sehat dan tetap semangat. Jangan lupa sarapan, jangan lupa makan, jangan lupa beribadah, sholat dan berdoa. Tentu juga jangan lupa membantu orang tua di rumah. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke pembelajaran kelima, tema 1, subtema 1. Ada dua muatan pelajaran pada pembelajaran kelima kali ini, yaitu pembelajaran IPS dan pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa saja muatan kompetensi dasarnya dan indikatornya berikut ini. Untuk kompetensi dasar pembelajaran kelima, Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan SBDP 3.4 memahami patung. Sedangkan indikator untuk pembelajaran kelima, Bahasa Indonesia mampu menjelaskan informasi yang didapat dari teks laporan investigasi tentang vegetasi di Indonesia. Kemudian masih Bahasa Indonesia mampu membuat kesimpulan dari teks laporan investigasi yang disajikan. Dan yang kedua, IPS membandingkan kondisi geografis negara ASEAN dan menemukan persamaannya. Sedangkan untuk SBDP mampu berkreasi membuat patung sesuai rancangan yang dibuat. Indonesia benar-benar negara yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaan alam yang luar biasa, wilayah yang membentang luas menjadikan Indonesia sebagai negara yang luar biasa kaya. Kondisi geografis yang berbeda-beda mempengaruhi vegetasi yang tumbuh di wilayah tersebut. Kira-kira menurutmu, bagaimana ciri vegetasi di Indonesia berdasarkan kondisi geografisnya? Yuk kita baca teks investigasi berikut di halaman 51. Dari teks investigasi yang sudah kalian baca tadi, carilah informasi-informasi penting yang ada dalam teks. Kemudian, cobalah kamu jawab pertanyaan yang ada di halaman 52 mengenai apa saja informasi penting pada teks investigasi tadi. Yuk kita cari apa saja informasi pentingnya. Berdasarkan letak geografisnya, negara-negara ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Oleh karena itu, banyak sekali persamaan antara negara yang satu dengan negara lainnya di ASEAN. Yuk, mari kita simak ulasan tentang kondisi geografis negara-negara di ASEAN berikut ini. Wah, seru juga ya mengetahui kondisi geografis negara tetangga kita, khususnya negara ASEAN. Lalu kira-kira masyarakat sekitar dalam mengeksplor atau menggunakan atau memanfaatkan kondisi geografis di negara mereka, apa saja yang dilakukan? Yuk kita simak berikut aktivitas masyarakat di sekitar negara anggota ASEAN yang memanfaatkan kondisi geografis negara mereka.
Wah, kita jadi tahu sekarang ya bahwa kondisi geografis benar-benar sangat mempengaruhi jenis kegiatan penduduk di suatu negara ya, khususnya mata pencaharian. Mata pencaharian di kawasan Asia Tenggara banyak juga ya. Ada yang dari pertanian, pertambangan, pariwisata, perdagangan, bahkan perindustrian. Dan pertanian itu masih mendominasi ya, khususnya yang menghasilkan padi, jagung, buah-buahan, palawija, teh, dan lain-lain. Sekarang industri pariwisata di Asia Tenggara berkembang pesat juga loh. Banyak negara-negara yang memang sengaja mengundang turis-turis asing untuk datang ke negara mereka. Singapura contohnya, sebagai negara yang menjadikan pariwisata sebagai leading sektor atau sektor utama sehingga banyak wisatawan asing yang berkunjung ke negara tersebut. Oke, pada pembelajaran SBDP kali ini kita akan mempelajari bahan-bahan, alat serta teknik untuk membuat patung selain dari bahan plastisin. Kira-kira bahan, alat, dan teknik apa saja ya yang bisa dibuat untuk menjadi patung selain plastisin yang sudah pernah kamu buat? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Ayo, ingat kembali patung yang pernah kalian buat. Selain plastisin, kita dapat membuat patung dari bahan-bahan lain loh yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Apa itu bahan lunak? Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya, tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Setiap bahan lunak memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tanah liat yang baik untuk bahan patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama. Akan tetapi, patung dari tanah liat lebih mudah dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Sedangkan bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk, serta memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya, batu, kayu jati, dan marmer. Akan tetapi, patung yang dibuat dari bahan keras tidak perlu dikeringkan seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Selain dari bahan-bahannya, alat yang digunakan untuk membuat patung juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Berikut alat-alat yang dapat digunakan untuk membuat patung. Baik, selesai sudah pembelajaran kelima. Ada tugas untuk kalian di buku Mahir Tematik. Berikut tugasnya. Baik, kita tutup pembelajaran kelima kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!